Belum genap sebulan pembelajaran tatap muka atau PTM diberlakukan, ada lebih dari 1.200 sekolah melaporkan terjadinya klaster COVID-19. Di Kabupaten Purbalingga, 20 siswa SMP Negeri 3 Merebet terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tes swab PCR. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, kegiatan PTM di 2 SD negeri juga harus dihentikan sementara, menyusul temuan guru honorer yang reaktif COVID-19. Sementara di Jakarta, Pemprov mengaku telah mengirimkan surat kepada Kemendikbud untuk meminta data terkait temuan 25 klaster penularan COVID-19 saat pembelajaran tatap muka di ibu kota. Lantas tepatkah penerapan pembelajaran tatap muka di saat pandemi masih melanda? Berikut laporan khas redaksi pagi. 64 siswa SMP Negeri 3 Merebet Kabupaten Purbalingga yang sempat dinyatakan reaktif COVID-19, Kamis kemarin menjalani tes swab PCR. Hasilnya, 20 siswa terkonfirmasi positif COVID-19 dan 44 siswa lainnya negatif. Sedangkan sisanya belum menjalani swab PCR karena belum melakukan isolasi terpusat. Kendati hasilnya negatif, 44 siswa tetap menjalani isolasi terpusat selama 10 hari dan dipisahkan dengan 20 siswa yang dinyatakan positif COVID-19. Sementara untuk sisanya akan dilakukan penjemputan ke rumah untuk menjalani isolasi terpusat dan juga swab PCR. Langkah yang kita lakukan sama seperti penanganan di SMP 4 Merebet, artinya kita melakukan isolasi terpusat terhadap mereka-mereka yang hasil rapid antigennya positif. Terkait dengan sarana-prasarana termasuk logistik, makan, dan lain sebagainya, ini kita siapkan dari pemerintah daerah. Akibat munculnya kasus positif ratusan siswa SMP ini, kegiatan PTM seluruh sekolah di Purbalingga dihentikan. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, sejak Kamis kemarin kegiatan PTM di SD Negeri Kudang Uyah dan SD Negeri Gunung Lipung 3 dihentikan sementara. Hal ini dilakukan setelah satu guru honorer di masing-masing sekolah ini terkonfirmasi terpapar COVID-19. Keduanya diketahui positif setelah jalani swab antigen saat hendak ikut ujian P3K pada Rabu. Saat ini puluhan guru dan siswa sudah menjalani tes PCR. Jika nanti hasilnya negatif semua, maka pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan kembali. Sementara ini, ratusan SD dan SMP lainnya tetap belajar tatap muka. Sementara itu di Jakarta, Kamis malam Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengaku Pemprov DKI telah mengirim surat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meminta data terkait temuan 25 klaster penularan COVID-19 saat pembelajaran tatap muka di ibu kota yang dirilis pada situs milik Kemendikbud. Riza juga memastikan kegiatan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta akan terus berjalan. Bahkan 1.500 sekolah di ibu kota direncanakan bakal menggelar kegiatan pembelajaran tatap muka pada 27 September nanti. Sejauh ini kita belum dapat data dari Kemendikbud, makanya Dinkes sudah bersurat ke Kemendikbud minta data dari Kemendikbud terkait adanya kemungkinan klaster di sekolah. Sekolah yang akan Iya, insya Allah tetap jalan ya. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, banyaknya kasus baru dalam klaster sekolah ini harus disikapi dengan hati-hati. Tak hanya siswa maupun guru, tapi juga transportasi menuju sekolah serta kegiatan usai sekolah. Ia berharap sekolah perlu meninjau ulang persiapan pembukaan sekolah tatap muka. Sekarang kondisi ternyata setelah dibuka beberapa tempat, tidak seluruhnya kan, beberapa tempat sudah mulai terjadi penularan. Coba direview kembali, waktu melakukannya waktu itu sudah dilakukan simulasi belum? Itu yang harus dicari formulasi yang tepat. Setiap daerah akan berbeda-beda dengan daerah yang lainnya. Berdasarkan catatan Kemendikbudristek per 20 September 2021, belum genap sebulan pembelajaran tatap muka atau PTM diberlakukan, ada lebih dari 1.200 sekolah melaporkan terjadinya klaster COVID-19. Sekolah dasar adalah yang terbanyak, yaitu 581 sekolah. Kemudian 241 sekolah menengah pertama dan 107 sekolah menengah atas. Jumlah itu sama dengan 2,8% dari total sekolah yang kembali menyelenggarakan PTM. Tim Liputan,
CNN Indonesia.